Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma dan Nalia akan menjelaskan tentang Kesultanan Ternate Tidore. Kesultanan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku, dan mereka salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Ba'ab Masyur Malama pada tahun 1257. Peristiwa penting. Pada abad ke-12 Masehi, permintaan dari Eropa akan cengkeh dan pala meningkat pesat, yang menyebabkan dibukanya perkebunan di Pulau Buru, Seram, dan Ambon. Lalu dibentuklah Uli V untuk kelancaran dan Uli Siwa. Keduanya bersaing sangat tajam. Bangsa Portugis mendirikan benteng Sao Paulo dengan alasan untuk melindungi Ternate dari Kerajaan Tidore. Namun ditolak Sultan Hairun karena perekonomian Ternate dipermainkan Portugis. Setelah Sultan Hairun wafat, digantikan Sultan Ba'abullah dan Ternate melawan Portugis. Sultan Ba'abullah kemudian memperluas kekuasaannya hingga ke Maluku, Sulawesi, Papua, Mindanao, dan Bima. Keberhasilannya, Sultan mendapatkan julukan Tuan dari 7 pulau, 2 pulau. Kemajuan 1. Rukun dan suka bergotong royong. 2. Kemajuan ekonomi karena penjualan rempah-rempah. Waktu berjaya. Kerajaan Tidore berjaya sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18. Raja Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nuku mampu untuk menyatukan Ternate dan Tidore dan bersama-sama melawan Belanda yang dibantu dengan Inggris. Sultan Nuku adalah putra dari Sultan Jamaluddin. Faktor kemunduran 1. Telah dikalahkan Belanda. 2. Dikalahkan Belanda karena divide and empire atau adu domba. Kemunduran kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan karena mereka saling diadu domba yang dilakukan oleh bangsa asing, yaitu Portugis dan Spanyol, yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka sedang diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan bersama untuk mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan tersebut tidak bertahan lama, sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Selanjutnya ada peninggalan. Untuk Ternate, yang pertama ada Keraton Kesultanan Ternate, yang dibuat dengan melihat arsitektur Tiongkok yang sudah terakulturasi dengan kebudayaan lokal. Keraton Kesultanan Ternate berada di tengah kota Ternate dengan atap bangunan keraton yang terbuat dari seng yang dicat kuning. Yang kedua ada Masjid Sultan Ternate, yang berada di Jalan Sultan Khairun, Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Masjid ini menjadi bukti keberadaan Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara ini. Yang ketiga, ada makam Sultan Babullah yang beralamat di Rua, Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Suasananya sejuk dan masih banyak orang yang berziarah. Yang keempat ada Benteng Taluko. Benteng ini merupakan peninggalan dari Portugis yang berada di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Benteng Taluko dibangun oleh seorang panglima Portugis yang bernama Francisco Serrao pada tahun 1540. Yang kedua ada Tidore. Tidore yang pertama ada Kadatoki, istana tempat bersemayamnya sultan dari Kesultanan Tidore. Istana ini terletak di Kelurahan Suasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore, Kepulauan. Istana ini pernah hancur di awal abad ke-20. Yang kedua ada Benteng Dore dan Tahula. Tidore dikenal juga sebagai kota benteng.
Ada dua benteng bersejarah, yaitu Benteng Torre dan Benteng Tahulah, yang berlokasi di ibu kota Tidore dan kota Soaziu dan merupakan saksi bisu kedatangan Portugis ke Pulau Tidore. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.